Apabila teman-teman belajar ke channel besar seperti Bang Insan Tutor, bahkan Denjisi sekalipun, teman-teman gak akan berkembang apabila kelima hal tersebut masih ada. 2 8 sip berani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kepada semua sahabat YouTube, YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah senior. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan usahanya, sukses dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita sebagai seorang konten kreator, sebagai seorang YouTuber, apalagi seorang YouTuber pemula seperti saya, jadi kita pribadi, channel kita dan video kita itu diibaratkan satu buah tanaman, satu batang pokok tanaman. Kita akan bagi dua tanaman ini menjadi yang satu tanaman di hutan, yang satu tanaman di rumah, yang jelas berbeda. Kenapa? Karena tanaman di rumah itu jelas dirawat, dipupuk, disiangi, dan disirami. Sedangkan tanaman yang di hutan, dia tidak ada perawatan, dia mau menjalar kemana itu tak ada perawatan karena dia di hutan, nggak ada yang merawat. Jadi yang jelas tanaman yang satu jenis yang dirawat dengan yang tidak dirawat, dia akan lebih cepat maju, akan lebih cepat berkembang yang dirawat. Kita sebagai seorang YouTuber pemula harus menghindari 5 hal ini agar kita dan channel kita mampu berkembang, mampu maju seperti channel-channel yang lain. Berkembang atau tidak berkembang sebuah channel YouTube, maju atau tidak maju, baik atau buruk sebuah channel YouTube itu tergantung dari pemiliknya, yaitu kita pribadi. Jadi sekarang itu yang harus kita kedepankan, yang harus kita persiapkan yaitu diri kita pribadi, di luar dari pengaturan channel atau apalah itu, di luar dari channel YouTube. Jadi kita sebagai pemiliknya yang harus segera membenahi diri dari sesuatu yang akan merugikan channel kita. Ada 5 hal yang harus kita hindari, dan apabila kelima hal ini masih ada pada diri kita pribadi, maka sampai kapanpun kita nggak akan maju, kita nggak akan berkembang. Yang pertama adalah menunda-nunda. Contoh soal seperti ini teman-teman. Apabila kita menunda-nunda untuk makan nasi, sedangkan kita sudah lapar, tapi karena ada beberapa hal atau misalkan lauk pauknya kurang mengundang selera, maka kita akan telat makan. Keseringan telat makan, kita akan terkena penyakit MAH. Kalau sudah penyakit MAH itu ada pada diri kita, itu akan menjadi sebuah penyakit. Nah, sedangkan penyakit MAH ini kalau sudah kronis, dia diisi nasi perih, nggak diisi perih. Jadi akan serba salah. Begitupun dengan kita, dengan channel kita. Kalau kita masih sering menunda-nunda sesuatu pekerjaan, atau anggaplah sekarang kita menjadi seorang YouTuber atau konten kreator, apabila kita masih menunda-nunda untuk upload video, untuk membuat konten, maka itu akan sangat merugikan. Channel kita nggak akan berkembang apabila kita masih sering menunda-nunda. Jadi mulai sekarang, apabila teman-teman entah di mana, dalam perjalanan, di dalam rumah, atau dimanapun, apabila terlintas sebuah ide untuk bikin konten, langsung eksekusi. Salah satu membuat channel kita tidak berkembang adalah dengan menunda-nunda, yaitu menunda-nunda membuat konten, menunda-nunda upload video, dan sebagainya. Yang kedua adalah merasa rendah diri. Saya pun jujur, dulu pertama kali saya bikin video ngomong di depan kamera, saya nggak pede teman-teman, asli. Saya merasa kayaknya nggak bisa gitu loh. Tapi setelah saya mencoba, sekali gagal, 2 kali, 3 kali, 4 kali berhasil dan terbiasa. Jadi teman-teman semua jangan sampai merasa rendah diri. Percaya diri itu adalah salah satu tingkat kesuksesan atau tonggak kesuksesan kita di dalam YouTube. Jadi tingkatkan kepercayaan diri, jangan rendah diri.
Rendah diri dengan rendah hati itu lain. Kalau rendah diri itu adalah seperti pemalu, nggak pede, ngomong depan kamera nggak pede, atau teman-teman bikin konten masak dan vlog atau yang lain, mau ngomong itu kayaknya susah gitu, jadi ngerasa suara gua kayaknya jelek gitu atau gimana. Dicoba aja, dicoba gitu kan. Itu adalah karena itu sebagai ciri khas teman-teman, ciri khas konten teman-teman, nantinya akan masuk ke dalam brandingnya teman-teman. Suara teman-teman seperti ini, dicoba aja. Kalau memang masih belum bisa atau masih belum pede ngomong depan kamera, ya seperti itu tadi, bikin video nggak langsung ngomong juga nggak apa-apa. Jadi bikin video, rekam dulu, begitu diedit. Saya suka ngedit dengan KineMaster. Di situ bisa juga kita rekam dulu, kemudian kita masukkan suara kita, langsung rekam gitu kan. Jadi kita ngomong itu nggak pas ngerekam. Jadi jangan sampai rendah diri ini ada dalam diri teman-teman sebagai konten kreator. Itu akan sangat merugikan. Yuk mulai sekarang tingkatkan kepercayaan diri, karena rendah diri itu akan merugikan. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak mengeluh teman-teman. Karena terlalu banyak mengeluh tidak akan merubah situasi. Itu hanya akan membuat teman-teman terpuruk, merasa semakin terpuruk dan terpuruk. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak mengeluh deh. Konten istilahnya sepi, atau misalkan subscriber belum banyak, jam tayang belum nyampe. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindari, karena kita adalah seorang konten kreator. Apabila penyakit sering mengeluh itu tetap ada, itu akan menghambat kepada perkembangan channel teman-teman. Kenapa? Karena yang diserang oleh penyakit itu adalah kita pribadi, si pemilik atau mesin dari channel tersebut. Jadi kalau kita terlalu banyak mengeluh karena kurang inilah, kurang itulah, itu akan membuat akhirnya penyakit yang seperti video sebelumnya saya bilang akan datang seperti penyakit malas. Kita ini yang sebagai YouTuber pemula, yang terpenting adalah upload video aja dulu. Nanti setelah lama-kelamaan view, subscriber itu insya Allah akan meningkat, dan keahlian kita pasti akan terasah. Karena apa? Karena sering kita bikin video, maka keahlian kita, kepintaran kita akan semakin terasah. Seperti pisau, kalau sering diasah maka dia akan semakin tajam. Begitupun dengan konten kita, dengan channel kita. Apabila kita sering membuat konten, kita sering bikin video, insya Allah akan mudah kita menemukan ide untuk konten kita. Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak mengeluh. Kemudian yang keempat adalah hindari melakukan pembenaran. Ingat ya, pembenaran bukan kebenaran. Contoh kalimat seperti ini, kayaknya gue nggak bisa seperti dia. Kayaknya channel aku itu nggak mungkin berkembang kayak channel si A. Jadi jangan pernah berpikir ke arah sana. Kalau teman-teman berpikir ke arah sana, itu akan menjadi sebuah kotak, sebuah jeruji besi yang teman-teman sendiri akan susah untuk keluar dari situ. Jadi akan selamanya teman-teman, pemikiran teman-teman itu terkurung gitu loh. Jadi yuk mulai sekarang keluar dari kurungan tersebut. Jangan berpikir, memang benar istilahnya kita baru pemula, sedangkan contoh yang lain sudah setahun 2 tahun gitu kan. Jadi kayaknya aku atau kayaknya gue tuh nggak bisa kayak dia gitu, channel aku tuh nggak bakalan berkembang kayak dia. Itu jangan pernah berpikir ke arah sana. Karena apa? Karena setiap usaha itu pasti akan membuahkan hasil, walaupun tuh hasilnya entah kapan. Yang terpenting adalah keseriusan. Jadi keseriusan teman-teman dalam melakukan sebuah usaha. Jangan mendapatkan hasil dulu kemudian bekerja. Yang benar adalah kita bekerja dulu baru mendapatkan hasil. Paham kan? Jangan selalu merasa kita nggak bakalan seperti mereka. Kita akan bisa seperti mereka walaupun toh tidak sama. Maksudnya dalam arti kita akan bisa nge-YouTube. Channel kita akan insya Allah akan berkembang. Video kita insya Allah suatu saat nanti akan banyak ditonton oleh orang. Yuk sekarang jangan
banyak melakukan pembenaran. Insya Allah semua bisa. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting. Hindari merasa diri menjadi korban. Maksudnya gimana bang? Maksudnya seperti ini. Sudah belajar ke channel tutorial A, sudah belajar ke channel tutorial B, tapi kok hasilnya masih kayak gini-gini aja. Jadi teman-teman merasa hanyalah sebagai korban. Korban apa bang? Korban dari nonton video mereka. Karena apa? Karena yang diajarkan mereka sudah teman-teman lakuin. Yang diajarkan si A sudah teman-teman lakukan juga. Tapi hasilnya sama. Nah, apabila teman-teman masih mempunyai perasaan hal tersebut, itu adalah penghalang paling besar. Itu adalah kabut tirai dari mata batin kita untuk melangkah ke depan. Karena apa? Bisa jadi apa yang dikatakan channel B itu benar, apa yang dikatakan channel A juga itu benar. Terus kita ikutin kedua-duanya, tapi nggak ada kemajuan juga pada diri kita. Itu bukan berarti yang salah si A atau si B. Kita koreksi diri kepada diri kita pribadi, kepada channel kita, apa yang salah. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena dengan mudah menyalahkan orang lain, kita akan tertutup kesalahan diri pribadi. Yuk, jangan pernah merasa diri sebagai korban. Itu akan sangat fatal. Oke, alhamdulillah, semoga semua yang sudah saya paparkan semoga menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah pemikiran yang membuat teman-teman untuk berubah apabila apa yang saya sebutkan tadi itu masih ada dalam diri teman-teman. Kenapa? Apabila teman-teman belajar ke channel besar seperti Bang Insan Tutor, bahkan Denjisi sekalipun, teman-teman gak akan berkembang apabila kelima hal tersebut masih ada. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, sukses selalu, salam YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.